dari bahasa tubuh, bahasa dari mulut, dari sorot mata, memberi kesempatan kepada setan, roh jahat, roh najis, dan yang lemah mudah sekali diperdaya. Tapi malam ini baharui semuanya dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Engkaulah batu penjuru. Sekali dalam satu kesempatan yang lain Engkau juga batu sentuhan, sekaligus batu tetapi bagi mereka yang tidak menghargai batu penjuru, sekaligus juga menjadi batu sandungan. Mereka akan tersandung ketika dikoreksi oleh firman salib. Tetapi kami mau Tuhan belajar menghargai korban Kristus sebagai batu sentuhan. Terima kasih supaya semua perkara itu nyata dalam kehidupan kami. Kami terlebih dahulu membawa hidup kami rendah di kaki salib Tuhan, dan terus dengar firman-Mu Tuhan, membuka hati buat firman-Mu selebar-lebarnya. Dan biarlah kiranya firman itu berkuasa di hati kami, bertumbuh, berakar, menghasilkan buah 160, 30 kali lipat daunnya hijau, menjadi obat bagi bangsa-bangsa. Dan tobatlah Tuhan ibadah dari awal sampai berakhirnya. Engkau telah hadir di tengah ibadah ini sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Terpujilah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang membaca firman, yang bertugas infobus, bahkan alat elektronik, alat musik, bahkan tempat ini Engkau sudah perciki dengan darah, Engkau sudah urapi dengan minyak kudus-Mu Tuhan, urapannya. Dan bahkan yang dulu diam dengan firman Engkau urapi satukan dalam roh yang satu yang sama. Kami telah minum, Engkau telah memberi kami minum dari roh yang sama. Engkau kuasai anak-anak-Mu, bisa David, Marmika, siapapun, Eloi ataupun Disi, supaya tidak mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan dengan firman, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan lewat kuasa firman-Mu kehidupan kami dipulihkan, segala sesuatu dipulihkan, menyembuhkan yang sakit, melepaskan dari segala belenggu dosa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Rut 1 ayat 8 sampai 12. Rut dan Naomi. Ya. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Puji Tuhan. Naomi berkata, pulanglah kepada kedua menantunya Orpa dan Rut sebanyak 3 kali, yaitu 1 Rut 1 ayat 8, 2 Rut 1 ayat 11, 3 Rut 1 ayat 12. Saudaraku, perkataan pulanglah menunjukkan bahwa Naomi berusaha menghentikan keinginan kedua menantunya untuk mengikuti dia. Pendeknya, Naomi adalah gambaran dari seorang gembala yang tidak mau direpotkan. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 2. Gembala yang baik. Ya. Aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu, terus sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba. Ya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Tidak melalui pintu. Tetapi dengan memanjat tembok. Memanjat tembok saja, terus dia adalah seorang pencuri. Ya. Dan seorang perampok. Ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu? Siapa yang masuk melalui pintu, terus ia adalah gembala. Ia adalah gembala domba. Saudaraku, seorang hamba Tuhan
yang telah menerima jabatan gembala atau menjadi seorang gembala dari sekawanan domba, terlebih dahulu dia harus melalui pintu. Ia harus melalui pintu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti menjadi gembala, melepaskan diri dari tanggung jawab, itu tidak benar. Kalau seorang gembala melepaskan diri dari tanggung jawab, tidak mau direpotkan, tidak mau dilibatkan dalam segala perkara, itu tidak benar. Itu bukan gembala yang melalui pintu. Kita lihat dulu ayat 9. Akulah pintu. Ya, Yesus berkata, akulah pintu. Yesuslah pintu Yesus adalah pintu untuk masuk ke dalam kawanan domba, di dalam kandang penggembalaan. Terus, barang siapa masuk melalui aku, ya, ia akan selamat, ya, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kemudian, barang siapa masuk melalui pintu itu, titik 2, strip pertama, ia akan selamat. Strip yang kedua, ia akan masuk dan keluar. Strip yang ketiga, ia akan menemukan padang rumput. Padang rumput menuju pada firman penggembalaan. Puji Tuhan. Baik, segera saja kita memperhatikan lebih jauh mengenai pintu. Mari kita perhatikan lebih jauh mengenai pintu. Mari kita perhatikan lebih jauh mengenai pintu sesuai dengan pengajaran tabernakel. Sesuai dengan pengajaran tabernakel. Pintu pada tabernakel dimulai dari yang pertama, pintu gerbang. Yang pertama dimulai dari pintu. Yang pertama, pintu gerbang. Nah, ini pintu gerbang. Coba 3 dimensi. Ya, ini dari sini. Kembali ke 3 dimensi. Kembali ke Dena. Nah, ini pintu gerbang. Dimulai dari pintu gerbang. Yang pertama, pintu gerbang. Pintu gerbang arti rohaninya menerima atau percaya bahwa Yesus adalah kepala yang menyelamatkan tubuh. Ya, pintu gerbang arti rohaninya menerima atau percaya bahwa Yesus adalah kepala. Arti rohaninya menerima atau percaya bahwa Yesus adalah kepala yang menyelamatkan tubuh. Setelah melalui pintu gerbang, maka akan menjumpai 2 alat di pelataran. Setelah melalui pintu gerbang, maka akan menjumpai 2 alat di pelataran, yaitu misbah korban bakaran. Arti rohaninya adalah salib, di mana Kristus yang menjadi korbannya. Berarti bersekutu dengan penderitaannya, sama dengan meninggikan korban Kristus. B, di pelataran tadi menemukan 2 alat. Di pelataran menemukan 2 alat. Yang pertama, mesbah korban bakaran. Arti rohaninya adalah salib, di mana Kristus Yesus yang menjadi korbannya. Berarti bersekutu dengan penderitaannya sama dengan meninggikan korban Kristus. Alat yang kedua, bejana pembasuhan tembaga. Bejana pembasuhan tembaga. Ini berbicara soal titik 2A atau 1, baptisan air. Baptisan air itu adalah tanda kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. B, pembaharuan. Ya, bejana pembasuhan tembaga itu berbicara soal A, baptisan air. B, pembaharuan. C, penyucian oleh mandi, air dan firman. C, penyucian oleh mandi, air dan firman. Puji Tuhan. Itulah pintu yang pertama. Yang pertama tadi pintu gerbang. Yang kedua pintu kemah. Yang kedua pintu kemah. Ini pintu kemah. Coba 3 dimensi. Nah, di sini posisinya di sini. Ya, kembali ke Dena. Nah, ini. Arti rohani pintu kemah arti rohaninya kepenuhan atau baptisan Roh Kudus. Arti rohani pintu kemah kepenuhan atau baptisan Roh Kudus.
Jadi setelah melalui pintu kemah, selanjutnya berada di dalam ruangan suci. Selanjutnya berada dalam ruangan suci. Ruangan suci menunjuk kandang penggembala. Itu menunjuk pada kandang penggembalaan. Itu menunjuk kepada kandang penggembalaan. Ini ruangan suci. Jadi ruangan suci menunjuk kepada kandang penggembalaan. Kemudian di dalam ruangan suci terdapat 3 macam alat, yaitu 1. Meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Sama dengan domba-domba diberi makan. Sama dengan domba-domba diberi makan. 2. Pelita emas, menunjuk pada ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Sama dengan domba-domba diberi minum. Sama dengan domba-domba diberi minum. 3. Misbah dupa, menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Sama dengan domba-domba diberi nafas hidup. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Kemudian pintu yang ketiga ialah tirai garis miring tabir bait suci. Pintu yang ketiga, titik 2 tirai garis miring tabir bait suci. Arti rohaninya, titik 2, perobekan atau penyalipan daging sepenuh. Ya, perobekan atau penyalipan terhadap daging sepenuhnya. Selanjutnya berada di dalam ruangan maha suci. Selanjutnya berada dalam ruangan maha suci. Nah, ini pintu yang ketiga adalah tirai atau tabir bait suci. Arti rohaninya perobekan atau penyaliban sepenuh terhadap daging. Puji Tuhan. Selanjutnya berada di dalam ruangan maha suci. Selanjutnya berada di dalam ruangan maha suci. Ruangan maha suci berbicara tentang kesempurnaan gereja Tuhan. Ruangan maha suci berbicara tentang kesempurnaan gereja Tuhan. Kesimpulannya, sekarang kita mengambil kesimpulan. Kita akan menarik kesimpulan. Kesimpulannya, apabila seorang gembala melalui pintu gerbang, ia akan menunjukkan pengalaman kematian dan kebangkitan Kristus yang diawali dengan persekutuan di dalam penderitaannya. Kesimpulannya, apabila seorang gembala melalui pintu gerbang, maka dia akan menunjukkan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang diawali dengan persekutuan dengan penderitaan Kristus. Itulah mesbah korban bakaran. Amin saudaraku. Itulah yang akan ditujukan seorang gembala kalau dia melalui pintu gerbang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebaliknya, kalau seorang gembala tidak terlebih dahulu melalui pintu gerbang, tidak akan bisa menunjukkan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang diawali dengan persekutuan dengan penderitaan Kristus. Dapat dipahami saudara? Puji Tuhan. Kemudian, apabila seorang gembala melalui pintu kemah, maka ia akan menunjukkan 3 hal, yaitu strip pertama, bersekutu dengan firman Allah. Apabila seorang gembala melalui pintu kemah, maka dia akan menunjukkan 3 hal sesuai dengan 3 hal yang ada di dalam ruangan suci. 1, bersekutu. Strip pertama, bersekutu dengan firman Allah. Strip yang kedua, bersekutu dengan roh Allah. Pelita emas, dalam kurung pelita emas. Tadi bersekutu dengan firman Allah dalam kurung meja roti sajian. Kemudian strip yang kedua, bersekutu dengan roh Allah dalam kurung pelita emas. Kemudian strip yang ketiga, bersekutu dengan doa penyembahan. Bersekutu dengan kasih, bersekutu dengan roh Allah. Jadi bersekutu dengan firman Allah, bersekutu dengan roh Allah. Kemudian misbah dupa, bersekutu dengan kasih Allah. Puji Tuhan.
Itu yang akan ditunjukkan oleh seorang gembala. 3 perkara itu yang akan ditunjukkan seorang gembala kepada kawanan domba. Kalau seorang gembala melalui pintu kemah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Maka seorang gembala maka dia terlebih dahulu yang harus melalui pintu kemah, supaya dia bisa menunjukkan 3 perkara itu kepada kawanan domba. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian apabila seorang gembala melalui tirai atau telah mengalami perobekan terhadap daging sepenuh, maka ia akan menunjukkan suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan, seperti tubuh menyatu dengan kepala. Disebut juga dengan hubungan intim yang menghasilkan nyanyian baru, yaitu bahasa lidah. Kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan oleh siapapun. Puji Tuhan. Itulah tabut perjanjian yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Ini berbicara soal hubungan nikah, hubungan intim, seperti tubuh dengan kepala. Ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan, seperti tubuh dengan kepala menyatu. Puji Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan tidak akan bisa, seorang gembala, kalau tidak melalui pintu tirai, atau kalau dia tidak melalui tirai atau tidak mengalami perobekan daging, dia tidak akan bisa menunjukkan hubungan intim, hubungan nikah jasmani dan rohani kepada sidang jemaat. Kalau nikahnya hancur-hancuran. Dapat dipahami, saudaraku? Puji Tuhan. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Sebab itu seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, terlebih dahulu dia melalui tirai, terlebih dahulu dia mengalami perobekan daging sepenuh. Pada saat itulah dia bisa menunjukkan hubungan nikah atau persekutuan yang indah dengan Tuhan, seperti tubuh dan kepala menyatu, bagaikan tabut perjanjian yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Jadi seorang gembala, seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala, tidak cukup hanya pandai khotbah, tidak cukup hanya bisa menyampaikan firman, tetapi dia setiap kali melalui pintu, dia harus menunjukkan sesuatu perkara di dalamnya. Sebab dia sudah menemukan padang rumputnya. Dia menemukan padang rumput, berarti dia dapat menunjukkan suatu perkara. Tergantung pintu yang mana yang harus dia lalui. Kalau dia melalui pintu gerbang, maka dia mendapat menunjukkan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang diawali dengan persekutuan di dalam penderitaannya. Kalau gembala melalui pintu kemah, maka dia dapat menunjukkan 3 perkara yang ada dalam ruangan suci. Kalau seorang gembala melalui tirai atau mengalami perobekan terhadap daging sepenuh, maka dia dapat menunjukkan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sebaliknya kalau gembala, nikah gembala hancur-hancuran, dikuasai roh najis, dia tidak akan bisa menunjukkan suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan terhadap kawanan domba Allah. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Maka betul-betul seorang gembala harus melalui pintu. Jangan enak-enak dengan sebutan gembala, tapi tidak melalui pintu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi itulah tugas dan tanggung jawab seorang gembala. Ia harus melalui pintu. Artinya, ia harus mau direpotkan. Berarti melibatkan diri dengan segala perkara yang dialami dan dirasakan oleh kawanan domba itu sendiri. Ada salah seorang di antara kita yang sedang mengalami masalah, kehilangan uang, karena dia seorang bendahara di
yayasan. Maka saya sudah berjanji saya akan melibatkan diri dengan perkara itu. Puji Tuhan. Kemudian kita kembali simak ucapan berikutnya dari Naomi. Rut 1 ayat 12 sampai 13. Rut 1 ayat 12 sampai 13. Silakan. Pulanglah anak-anakku, pergilah. Ya. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Untuk bersuami. Terus, seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, ya, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Terus, masakan karena itu kamu harus menahan diri, ya, dan tidak bersuami? Terus, janganlah kiranya demikian, ya, anak-anakku. Terus, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Terus, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Puji Tuhan. Ucapan Naomi berikutnya kepada kedua menantunya. Ucapan Naomi berikutnya kepada kedua menantunya. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Menahan diri dan tidak bersuami. Saudaraku, ucapan berikutnya dari Naomi kepada kedua menantunya, saya ulangi baca. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Saudaraku, kita perhatikan kalimat menahan diri dan tidak bersuami. 1 Korintus 7. Pendeknya Naomi berkata menahan diri dan tidak bersuami. Kita perhatikan kalimat menahan diri dan tidak bersuami. 1 Korintus 7 ayat 6 sampai 7. 1 Korintus 7 ayat 6 sampai 7. Tentang perkawinan. Ya. Hal ini kukatakan kepadamu, ya, sebagai kelonggaran, ya, bahkan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya, ya, kalau hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya, terus kalau semua orang seperti aku. Kalau semua orang seperti aku, tidak mengikat. Terus, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya, ya, yang khas. Ya. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Puji Tuhan. Saudaraku, alangkah, perhatikan perkataan Rasul Paulus, alangkah baiknya semua orang seperti Rasul Paulus, menahan diri dan tidak kawin. Rasul Paulus berkata, alangkah baiknya semua orang seperti dia, menahan diri tidak kawin. Sementara tadi Naomi mempersalahkan kedua menantunya, Orpa dan Rut, menahan diri dan tidak bersuami. Jadi bertolak belakang antara nasihat Rasul Paulus dengan nasihat Naomi kepada kedua menantunya. Ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin, ya, yang belum kawin maksudnya, terus, dan kepada janda-janda, kemudian janda-janda, terus, aku anjurkan, ya, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Puji Tuhan. Rasul Paulus justru menganjurkan kepada orang-orang yang belum kawin dan kepada janda dan janda supaya mereka menahan diri dan tidak kawin. Dengan kata lain, mengkhususkan diri untuk Tuhan. Justru seperti itu anjuran Rasul Paulus. Berbanding terbalik anjuran daripada Naomi kepada kedua menantunya. Amin, saudaraku. Menahan diri untuk anjuran Rasul Paulus kepada yang belum kawin dan kepada janda-janda, menahan diri dan tidak kawin. Dengan kata lain, mengkhususkan diri untuk Tuhan. Puji Tuhan. Berarti bertolak belakang dengan anjuran Naomi kepada kedua menantunya.
Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Rut 1 ayat 10. Perhatikan ya. Sebetulnya ketika mereka ikut Naomi pulang kepada bangsanya, itu bagus sekali sebetulnya. Ya. Kita lihat dulu Rut 1 ayat 10. Baca. Dan berkata kepadanya, Ya. Tidak. Kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Iya. Orpa dan Rut berkata kepada Naomi, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Perkataan ini menunjukkan bahwa mereka menahan diri dan tidak kawin. Berarti perkataan menahan diri dan tidak kawin menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk mengkhususkan diri kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti ketika Orpa dan Rut menahan diri dan tidak kawin, saudaraku, tujuannya adalah untuk mengkhususkan diri kepada Tuhan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi bagi Naomi itu salah. Bagi Naomi salah. Berbanding terbalik dengan anjuran Rasul Paulus. Justru yang belum kawin, kalau memang belum kawin, bahkan kepada janda-janda dianjurkan menahan diri untuk tidak kawin, supaya dia bisa fokus melayani Tuhan, supaya dia bisa mengkhususkan diri untuk Tuhan. Sama seperti Orpa dan Rut, mereka menahan diri untuk tidak kawin. Tujuannya adalah supaya mereka ikut dengan Naomi pulang kepada bangsanya. 1 Petrus 2 ayat 9. Baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Ya. imamat yang rajani. Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, terus. Bangsa yang kudus, Ya. umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, terus. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Ya. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bangsa Israel di mata Tuhan. Titik 2. A. Bangsa yang terpilih, sama dengan imamat rajani. B. Bangsa yang kudus, berarti milik kepunyaan Allah sendiri. Tugas bangsa yang terpilih dan bangsa yang kudus, titik 2, supaya mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Saudaraku, karya Allah atau perbuatan Allah yang terbesar adalah salib di Golgota. Inilah yang harus diberitakan oleh bangsa yang terpilih, yaitu imamat rajani. Bangsa yang kudus, yaitu milik kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, karya Allah atau perbuatan Allah yang terbesar, salib di Golgota. Inilah yang harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Inilah yang harus diberitakan. Kristus Yesus yang disalibkan, itulah yang harus diberitakan. Karya Allah terbesar, perbuatan Allah yang terbesar adalah salib di Golgota. Inilah yang harus diberitakan kepada setiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa, bukan yang lain-lain. Jadi sudah benar ketika Orpa berniat menahan diri untuk tidak kawin, sudah benar, karena mereka mau mengkhususkan diri sebagai bangsa yang terpilih, berarti imamat rajani. Bangsa yang kudus berarti milik kepunyaan Allah. Sudah betul, persis seperti anjuran Rasul Paulus kepada yang belum kawin, kepada janda-janda, supaya menahan diri untuk tidak kawin, supaya dia bisa memfokuskan diri kepada Tuhan. Orpa dan Rut seorang janda. Seharusnya ketika mereka menahan diri untuk tidak kawin, Naomi harus terus memotivasi supaya betul-betul mereka mengkhususkan diri kepada Tuhan. Bukan berarti menyuruh mereka pulang.
Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, kita lihat dulu ayat yang ke-6, 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Tadi karya Allah yang terbesar adalah salib dijual juta. Inilah yang harus diberitakan ya. Amin saudaraku. Bukan soal perkara lahiriah, bukan soal berkat dan yang lain sebagainya, bukan kerajaan dunia dengan kemegahan, bukan. Tapi salib dijual juta, ini yang harus diberitakan. Sebab salib yang menyelamatkan. Yesus adalah imam besar agung. Dia tugasnya, dia adalah seorang pengantara, memperdamaikan dosa dunia kepada Allah. Jadi tidak ada orang yang dapat diselamatkan kalau tidak melalui salib. Maka saliblah yang harus diberitakan, tidak yang lain-lain, bukan yang lain-lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-6, 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Ya, sebab ada tertulis dalam kitab suci, ya, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Di Sion sebuah batu yang terpilih. Terus sebuah batu penjuru yang mahal. Sebuah batu penjuru yang mahal. Terus dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Saudaraku, batu penjuru yang mahal itu menuju kepada pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. Inilah yang harus diberitakan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa meninggikan korban Kristus, ia tidak akan dipermalukan. Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anak Tuhan, sebab jaminannya adalah korban Kristus. Asal saja kita meninggikan korban Kristus, kita tidak akan dipermalukan. Amin saudaraku. Jaminannya adalah korban Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 7. Karena itu bagi kamu yang percaya, dia mahal. Yang mahal. Terus, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, terus batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi tukang-tukang bangunan orang Yahudi, itulah ahli Taurat, imam kepala dan tua-tua. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan disalibkan oleh orang Yahudi, terus telah menjadi batu penjuru. Telah menjadi batu penjuru, dasar bangunan. Terus juga telah menjadi batu sentuhan. Juga telah menjadi batu sentuhan. Terus dan suatu batu sandungan. Dan suatu batu sandungan. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus yang disalibkan itu telah menjadi batu penjuru. B. Batu sentuhan. C. Batu sandungan. Yesus yang disalibkan itu telah menjadi titik 2. A. Batu penjuru. B. Batu sentuhan. C. Batu sandungan. Kita lihat satu persatu. Keterangan batu penjuru. Batu penjuru itu sama dengan dasar bangunan. Batu penjuru sama dengan dasar bangunan. Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Dua macam dasar. Ya, dua macam dasar. Terus setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, terus ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Terus kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudaraku, ketika rumah dibangun di atas dasar batu penjuru, rumah itu kuat terhadap 3 jenis ujian. Terhadap 3 jenis ujian, yaitu ujian yang pertama, turunlah hujan. Itu ujian yang datang dari atas. Itu menuju kepada ujian yang datang dari atas. Puji Tuhan. Kita lihat dulu itu Efesus. Efesus pasal yang ke-6.
ayat 12, boleh baca ayat 10 mulai. Perlengkapan rohani. Ya. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, Ya. di dalam kekuatan kuasanya. Ya, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat itu dari salib. Terus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. supaya bertahan melawan tipu muslihat, tipu daya. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Ya, perjuangan kita bukan melawan darah daging, bukan melawan sesama, bukan melawan manusia. Terus, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Terus, melawan roh-roh jahat di udara. puji Tuhan. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan sesama, tetapi kita sekarang ini sedang berjuang melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Itulah roh-roh jahat di udara dengan segala tipu muslihatnya. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan, saudaraku, berusaha berjuang dengan sesamanya, itu adalah perjuangan yang keliru. Kalau ada sesama saling bertengkar, saling membenarkan, itu perjuangan yang keliru. Karena perjuangan kita bukan melawan sesama, bukan melawan darah daging, tetapi melawan penghulu dunia yang gelap. Itulah roh-roh jahat di udara dengan segala tipu muslihatnya. Itulah ujian yang datang dari atas. Yesus tidak terperangkap dengan tipu muslihat daripada roh-roh jahat di udara. Dia tidak terperangkap. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki, tetapi menyerahkan segala perkara kepada Dia yang layak untuk menghakimi. Dimulai dari Taman Getsemani, dimulai dari sejak dia melayani, sejak usia 30, dimulai dari pelayanan dari sejak usia 30 sampai dia disalibkan. Dia lepas dari tipu muslihat, tipu daya dari roh-roh jahat di udara. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dimulai ketika Yesus dimulai dieksekusi. Ya, penyaliban itu dimulai dari Taman Getsemani. Eksekusi penyaliban itu dimulai dari Taman Getsemani. Pada saat hamba-hamba imam besar itu datang hendak menangkap Yesus, Petrus mengambil pedang lalu memutuskan telinga dari salah seorang hamba-hamba imam besar itu. Tetapi Yesus mengambil telinga yang terputus dan disambungkan kembali. Bahkan Yesus berkata, kalau seseorang hidup dengan pedang, maka kalau seseorang mengandalkan pedang, maka dia akan menghadapi pedang. Sebab itu Yesus berkata kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Bahkan sampai berada di hadapan pengadilan, 3 pengadilan. Maka pengadilan yang pertama Mahkamah Agama, Imam Besar Kayafas, kemudian pengadilan yang kedua Pilatus, pengadilan yang ketiga Herodes, dan kembali kepada Pilatus. Di situ dia diolok-olok, di situ dia dihina, di situ dia diejek, di situ dia dipermalukan, di situ dia diludahi, di situ juga ada saksi-saksi dusta menuduh dia dengan yang tidak-tidak. Tetapi Yesus tetap berdiam diri, mulut tidak terbuka. Artinya dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak terperangkap dengan tipu muslihat daripada iblis setan. Kalau seandainya Yesus terperangkap dengan tipu muslihat dari roh-roh jahat di udara, maka rencana Allah yang besar gagal. Rencana penyelamatan gagal. Tetapi puji Tuhan, rencana Allah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sejak semula.
kehendak Allah terlaksana oleh anak tunggal Bapa. Puji Tuhan, rencana penyelamatan terwujud. Hukum Taurat digenapi. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian datanglah banjir. Ujian yang kedua, titik 2, datanglah banjir. Itu menuju kepada dosa kenajisan. Saat ini dosa kenajisan sedang melanda dunia. Seperti zamannya Nuh. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Dosa makan minum itu dosa daging. Kawin dan mengawinkan itu dosa kenajisan. Berarti daging ini ladang yang subur bagi dosa roh najis. Puji Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka daging ini adalah ladang yang subur bagi roh najis. Daging akan ditunggangi oleh roh najis. Dan itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Puji Tuhan. Sehingga melanda semua orang. Semua yang bernafas binasa. Saat ini juga dunia sedang dilanda oleh air bah. Dunia ini sedang dilanda oleh dosa kenajisan. Bukan saja di kota, tetapi di desa, sampai ke pelosok-pelosok penjuru tanah air. Bukan saja melanda orang kaya, orang yang punya kedudukan tinggi, tetapi orang yang tidak berpendidikan dan orang miskin. Bukan saja orang yang memiliki wajah yang cakap, tetapi juga melanda wajah yang pas-pasan. Jadi roh najis itu tidak memandang bulu, tidak memandang muka, semua dilanda. Tetapi kalau bangunan rohani itu didirikan di atas batu penjuru, dia kuat. Dia terlepas dari banjir dosa kenajisan. Amin saudara. Puji Tuhan. Ayo, pandang sajalah salibnya, supaya kita kuat. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian ujian yang ketiga, angin melanda. Angin melanda. Ini menunjuk kepada ajaran palsu dari nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran setan, ajaran palsu dari nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Kita boleh baca itu di dalam Efesus ayat 15. Boleh baca ayat 15, 14 mulai. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Ya. Jadi Efesus 4 ayat 14 terus, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Terus, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau bangunan rohani atau rumah Tuhan didirikan di atas batu penjuru, dia kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran palsu. Puji Tuhan. Haleluya. Ajaran palsu itulah firman yang ditambahkan dan dikurangkan. Ya. Ditambahkan artinya menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambahkan dengan cerita-cerita siapa jempol, dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul. Kemudian dikurangkan artinya pengajaran salib diganti dengan 2 hal. 1, teologi kemakmuran atau teori kemakmuran. Artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Kemudian pengajaran salib diganti dengan yang kedua, diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat dan lain sebagainya. Puji Tuhan, itu ajaran palsu.
Tetapi kalau bangunan rohani itu didirikan di atas batu penjuru, dia kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Mazmur 118 ayat 22. Mazmur 118 ayat 22 sampai 23, baca mulai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Engkau telah menjawab aku, terus dan telah menjadi keselamatanku. Menjadi keselamatanku. Ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan terus telah menjadi batu penjuru. Telah menjadi batu penjuru. Ayat 23. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, terus suatu perbuatan ajaib di mata kita. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi kalau bangunan rohani itu didirikan di atas batu penjuru, itu adalah kita kuat terhadap 3 jenis ujian tadi. Dan itu adalah suatu perbuatan ajaib di mata kita. Itu datang dari pihak kita. Jadi kalau kita kuat bukan karena kita kuat, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan Tuhan, sebagai perbuatan ajaib di mata manusia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Baik, kemudian keterangan batu sentuhan. Keterangan batu sentuhan. Sentuhan sama dengan hasil menyentuh atau singgungan. Sentuhan sama dengan hasil menyentuh atau singgungan. Lukas 20. Injil Lukas 20. Ayat 17 sampai 18. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, ya, boleh baca ayat 16 cepat. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, ya, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Terus mendengar itu mereka berkata, ya, sekali-kali jangan. Terus tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, ya, jika demikian, apakah arti nas ini? Apa arti nas ini? Terus batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan terus telah menjadi batu penjuru. Telah menjadi batu penjuru. Tadi kita sudah melihat. Terus ayat 18. Terus barang siapa jatuh ke batu itu, ia akan hancur. Ia hancur. Terus dan barang siapa ditimpa batu itu, barang siapa ditimpa batu penjuru, terus ia akan remuk. Ia akan remuk. Perhatikan. Barang siapa titik 2 jatuh ke atas, strip pertama jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Strip yang kedua, barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Pendeknya, sentuhan dari batu penjuru adalah hancur dan remuk. Amin saudaraku. Pendeknya, sentuhan dari batu penjuru itu hancur dan remuk. Puji Tuhan. Beda dengan seseorang, beda dengan orang yang keras hati atau bertahan di dalam kekerasan hatinya. Dia tidak akan pernah hancur hati dan tidak pernah remuk, karena dia tidak datang kepada batu penjuru. Padahal batu penjuru sekali dalam satu kesempatan akan menjadi batu sentuhan. Sehingga apabila jatuh ke batu itu akan hancur. Apabila sebaliknya, apabila batu penjuru itu menimpa dia, akan remuk. Jadi hancur dan remuk sentuhan dari batu penjuru. Amin. Jadi kalau orang yang keras hati, kekerasan hati seseorang dihancurkan, bahkan kehidupan, bahkan dia merasa sampai remuk rendah, itulah sentuhan dari batu penjuru. Malam ini ketika kita dengar berita salib yang disampaikan, itu batu sentuhan.
menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan kita, supaya hati yang keras dihancurkan, bahkan sampai remuk redam. Itu yang Tuhan mau. Maka pengajaran salib ini harus disampaikan. Jangan berita yang lain disampaikan. Maka kalau kita amati apa yang disampaikan oleh Naomi tadi kepada kedua menantunya Orpa dan Rut, itu tidak benar. Mempersalahkan Orpa dan Rut menahan diri untuk tidak kawin, itu tidak benar. Justru Rasul Paulus menganjurkan kepada yang belum kawin, bahkan kepada janda-janda, supaya menahan diri untuk tidak kawin, sehingga kehidupan seseorang di tengah pelayanannya fokus kepada Tuhan, mengkhususkan diri untuk Tuhan saja, tidak yang lain. Sehingga dia mengerti tentang batu penjuru, dia mengerti tentang batu sentuhan. Maka ketika kita mengikuti Tuhan dengan berita salib yang disampaikan, ayo bersyukur dengan ucapan syukur yang dalam, jangan ditolak. Hasil dari batu sentuhan, hati hancur, bahkan remuk redam. Orang yang keras hati dihancurkan, bahkan remuk redam. Segala kekerasan hati dihancurkan, egosentris dipreteli, dilulantahkan, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Itu yang Tuhan mau. Amin, saudaraku. Malam ini mari berikan diri untuk mengalami sentuhan dari salib yang diberitakan. Barang siapa jatuh ke atas batu penjuru, dia hancur. Dan barang siapa ditimpa oleh batu penjuru, dia remuk redam. Jadi jangan ditolak berita salib. Allah dengan kasih-Nya menyentuh kita, tidak lain tidak bukan hanya dengan cara berita salib. Amin, saudaraku. Tidak ada cara lain. Puji Tuhan. Sebab itu jangan kita mau dibodoh-bodohi dengan ajaran asing lagi. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Mazmur 51 ayat 19. Mazmur 51 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Boleh baca 19, baca langsung. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. iya, Tidak akan kau pandang hina. iya. Saudaraku, tadi hasil sentuhan adalah hancur dan remuk. Ketika itu sudah kita alami, itulah korban sembelihan. Itulah korban sembelihan kepada Tuhan. Tuhan tidak menyukai korban bakaran. Tuhan tidak menyukai korban sembelihan. Yang Tuhan mau, kita boleh merasakan hasil dari batu sentuhan, hancur dan remuk. Itulah korban sembelihan yang berkenan kepada Tuhan. Biar kita hancur-hancuran membawa korban dan persembahan, berjuang dalam mempersembahkan segala korban dan persembahan. Tapi kalau hati tidak hancur dan remuk, Tuhan tidak menyukai. Coba ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Ya. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Tuhan tidak menyukai. Biar kita berjuang di tengah ibadah dan pelayanan ini dengan segala pengorbanan. Mungkin fisik kita sudah lelah,
tapi hati tidak hancur, hati tidak remuk, Tuhan tidak berkenan korban yang seperti ini. Korban sembelihan yang benar adalah kita boleh mengalami hasil dari batu sentuhan, hancur dan remuk. Maka banyak pelayan Tuhan di gereja-gereja salah mengerti. Ketika dia larut-larut malam mengirit capek, lalu ketika dia kurang dihargai, di situ dia bisa menangis darah, karena dia tidak mengerti korban sembelihan yang sesungguhnya. Yang Tuhan mau hati hancur dan remuk. Yang Tuhan mau hasil dari batu sentuhan, bukan hasil dari pengorbananmu. Jadi jangan diputar balik. Kalau engkau memandang hasil pengorbananmu, engkau akan nangis darah ketika engkau tidak dihargai. Dapat dipahami, saudara? Jadi jangan diputar balik. Yang Tuhan mau hasil dari batu sentuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo belajar dari kesalahan. Kalau berita salib ini menjadi batu sentuhan, bersyukur saja. Sampai hancur hati kita, sampai remuk redam. Itulah korban sembelihan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saya pun berdasarkan ini, bukan berdasarkan seenaknya saya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Memang resikonya tidak terlalu banyak disukai orang, tapi resiko itu saya siap menerimanya. Kita melayani Tuhan bukan menyukakan manusia, tapi menyukakan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Coba kalau kita lihat kebalikan dari korban, kebalikannya. Kita lihat dulu kebalikannya. Yeremia 44 ayat 10. Baca. Mereka tidak remuk hati Ya, sampai boleh baca ayat 9 mulai. Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, Ya. kejahatan raja-raja Yehuda, Ya. kejahatan para pemuka mereka, Ya. kejahatanmu sendiri, Ya. dan kejahatan istri-istrimu Ya. yang dilakukan mereka di tanah Yehuda Ya. dan di jalan-jalan Yerusalem? Ayat 10. Mereka tidak remuk hati Mereka tidak remuk hati terus. sampai kepada hari ini. Iya. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku Iya. dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Jadi seperti apapun mereka membawa korban persembahan, sekalipun mereka telah lelah-lelah berjuang dan mempersembahkannya menurut aturan-aturan hukum Taurat, kalau hati tidak hancur, tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat persembahan dalam bentuk jasmani atau lahiriah, tapi Tuhan melihat hati yang hancur, jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itu yang Tuhan pandang, bukan pengorbanan yang banyak. Paham saudaraku? Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan dengan segala kesabaran menuntun kita terus di jalan kebenaran. Dengan segala kesabaran dan pengajaran dinyatakan kepada kita sampai hari ini. Kita merasa kita sudah banyak berkorban. Kemudian ketika ditegur, kita salahkan teguran salib. Itu salah. Yang benar bukan perjuangan yang banyak, pengorbanan yang banyak. Hasil dari batu sentuhan. Maka setiap kali kita beribadah harus merasakan sentuhan. Seperti apa yang sudah merasakan sentuhan kasih sayang, kasih setia Tuhan? Jiwanya hancur, hatinya patah, remuk redam.
tidak keras hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian sekarang kita akan melihat keterangan batu sandungan. Batu sandungan 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ya. Baca. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, Ya. dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Orang Yahudi menghendaki tanda-tanda heran, mukjizat, sementara Yunani yang mewakili bangsa kafir mencari hikmat, pengetahuan saja. Terus, Tetapi kami memberitakan Kristus yang tapi disalibkan. Rasul Paulus memberitakan Kristus yang disalibkan. Terus, Untuk orang-orang Yahudi, Ya. suatu batu sandungan. ya, Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, Ya. suatu kebodohan. iya. Saudaraku, Rasul Paulus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, dari Allah. Itulah salib Kristus. Dia memiliki pendirian yang teguh, tidak goyah. Sebab kalau kita perhatikan di sini, bagi orang-orang Yahudi, sebab kalau kita perhatikan di sini, orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sementara orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi Rasul Paulus, dia tetap memiliki pendirian yang kuat. Dia tetap memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dia tetap memberitakan salib Kristus. Dia tidak berubah. Pendiriannya tidak berubah. Pandangannya terhadap salib tidak berubah. Sekalipun dia mengetahui kondisi rohani orang-orang Yahudi, kondisi rohani orang-orang Yunani bangsa kafir, dia tetap memberitakan salib Kristus. Dia tetap memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dia tidak memberitakan, dia tidak mengabarkan, dia tidak memberitakan yang lain-lain. Dia tetap memiliki pendirian yang kuat. Sebetulnya berita salib untuk orang-orang Yahudi itu adalah suatu batu sandungan. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi hanya menghendaki tanda-tanda heran, mukjizat-mukjizat, bukan salib yang diberitakan. Sementara berita salib bagi orang-orang Yunani itu adalah suatu kebodohan. Sebab apa? Orang-orang Yunani menghendaki hikmat, bukan salib. Sehingga orang-orang dunia apabila melihat anak-anak Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam penyerahan, mengikuti Tuhan, yaitu sangkal diri pikul salib, mereka akan mengatakan buang-buang waktu alias bodoh. Tapi sampai sejauh ini saat kita berjuang di tengah ibadah dan pelayanan sangkal diri dan pikul salib, itu bukan merupakan suatu kebodohan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, Ya, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, siapapun, Yahudi dan kafir, terus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. tapi yang pasti untuk mereka yang dipanggil, baik Yahudi dan kafir, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Salib Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kekuatan itu datang dari salib. Siapapun tidak akan memiliki kekuatan kalau tidak mau memikul salib. Dan hikmat juga datang dari salib. Coba saja setiap kali kita asal saja kita sungguh-sungguh memikul salib, orang seperti ini hikmatnya kuat sekali. Dia dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Asal dia sungguh-sungguh memikul salib, hikmat orang seperti ini kuat sekali. Dia tahu kondisi, keadaan, situasi yang ada, sekalipun mata tidak melihat. Jadi jangan heran melihat orang yang berhikmat.
Dia kuat dengan salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius pasal 16. Ayat 21 sampai 22. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya. Terus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Ya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Puji Tuhan. Ketika Yesus memberitahukan penderitaannya dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Pendeknya di sini Petrus menolak ajaran salib. Pendeknya di sini Petrus menolak ajaran salib. Bayangkan, Petrus adalah seorang murid yang pertama dan yang paling tertua, tapi justru dia yang menolak ajaran salib. Jangan sampai kita yang sudah terdahulu akhirnya menjadi terkemudian karena menolak salib. Puji Tuhan. Itu roh Petrus sebelum dia mengalami pembaharuan manusia batinnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Puji Tuhan. Menolak ajaran salib yang diberitakan berarti menjadi batu sandungan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Mengapa dia menolak ajaran salib? Mengapa dia menjadi batu sandungan di dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang sempurna? Karena dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Allah. Sasaran akhir dari ibadah pelayanan di atas muka bumi ini adalah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan, berada dalam pesta nikahan anak domba. Karena dasarnya adalah salib yang diberitakan. Kalau dasar bangunan itu adalah batu penjuru, maka batu di atas batu atau bangunan itu akan berdiri dengan bagus. Itulah yang disebut pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan. Suatu kali nanti berada dalam pesta nikahan anak domba. Itulah sasaran akhir dari ibadah dan pelayanan di atas muka bumi ini. Kenapa menjadi batu sandungan? Karena Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena Petrus tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Allah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Si Gideon kuat, tidak ngangkang lagi. Puji Tuhan. Ayo belajar memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Petrus tidak. Kenapa dia menolak salib? Berita salib, perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Karena dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dia hanya menyukakan dagingnya saja. Kalau orang hanya menyukakan daging, tidak akan pernah menyukakan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebab itu, dalam satu kesempatan, batu penjuru, batu yang mahal, batu yang dipilih, itu batu penjuru, itu adalah batu penjuru. Dalam satu kesempatan dia bisa menjadi batu sentuhan. Dalam satu kesempatan
batu penjuru bisa juga menjadi batu sandungan. Tergantung dari sudut mana kita memandang batu penjuru. Kalau kita memandang salib batu penjuru menurut kebenaran kita, nah ajaran salib yang salah, teguran yang salah. Tapi kalau kita memandang salib berkuasa menyentuh, menghancurkan, meluluhlantahkan hati yang keras, itu bisa kita terima, dan kita terima sebagai batu sentuhan. Sebaliknya, kalau seseorang hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, pendeknya hanya menyukakan dagingnya, maka batu penjuru menjadi batu sandungan. Paham saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tentu malam ini kita mendapat pelajaran yang berharga dari tindakan Naomi dibandingkan dengan anjuran Rasul Paulus. Dari situlah kita mendapat suatu pelajaran yang indah malam ini. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian syarat, kalau kita melihat kembali dulu, kita kembali dulu memperhatikan Rut pasal 1 ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, kedua menantunya berkata kepada Naomi, terus tidak, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Iya. Kedua menantunya berkata kepada Naomi, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tadi bangsa Israel disebut dengan bangsa yang terpilih, berarti imam rajani. Kemudian bangsa yang kudus, berarti milik kepunyaan Allah. Itulah orang-orang yang melayani Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tetapi syarat untuk melayani Tuhan, menjadi bangsa yang terpilih dan bangsa yang kudus, ikut. Harus ikut. Seperti keinginan Orpa dan Rut, ikut engkau. Syarat melayani, syarat untuk menjadi bangsa yang terpilih, syarat bangsa yang kudus, ikut. Seperti Orpa dan Rut ikut Naomi. Matius pasal 16. Ayat 25. Demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ya. setiap orang yang mau mengikut aku, terus dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Iya. Terus karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, menyangkal diri, pikul salib. Menyelamatkan nyawa, menolak, berarti tidak menyangkal diri, tidak memikul salibnya, terus ia akan kehilangan nyawanya. Ya, kehilangan nyawa, terus Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya sangkal karena diri, aku, pikul salib, terus ia akan memperolehnya. Syarat mengikuti Tuhan atau syarat melayani Tuhan dan mengikuti Dia, titik 2. Step pertama, menyangkal dirinya. Strip yang kedua, memikul salibnya. Strip yang ketiga, mengikuti aku. Berarti mengikuti Yesus. Puji Tuhan. Menyangkal, strip pertama menyangkal dirinya sama dengan tidak bermega. Artinya tidak mengakui kelebihan-kelebihan yang ada pada diri sendiri. Tidak menyombongkan kelebihan-kelebihan atau potensi pada diri sendiri. Tidak bermega atas apa yang sudah dia perbuat. Itu menyangkal diri. Kemudian
Memikul salibnya berarti memikul tanggung jawab di atas pundak. Hati-hati yang sudah melayani sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan yang dipercayakan. Jangan lepaskan apa yang dipercayakan Tuhan. Itu suatu kerugian bagimu. Kesempatan tidak datang berkali-kali, hanya satu kali. Saya ingatkan saja, jangan bermain-main. Karena syarat ikut Tuhan sangkal diri. Yang kedua, pikul saja salibmu. Yang ketiga, mengikut. Yesus berkata, mengikut aku. Dalam Injil Yohanes pasal 12, Yesus berkata kepada murid-murid, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Sekarang Yesus berada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berada di surga. Maka yang kita pikirkan sekarang ini adalah keberadaan surga. Sebab di mana dia berada, di situ kita berada. Sekarang Yesus ada di surga. Maka yang kita pikirkan sekarang ini adalah kerajaan surga, bukan yang lain-lain. Itu arti mengikut aku. Kalau melayani tapi pikirannya macam-macam, pikirannya tidak fokus untuk memikirkan kerajaan surga, masih sibuk dengan yang lain, saya kira tidak pantas, tidak memenuhi syarat untuk mengikut atau melayani Tuhan. Tidak salah dengan kegiatan yang sedang dikerjakan, mungkin studi menuntut ilmu. Tidak salah kuliah. Tidak salah juga bekerja. Tetapi pengertian mengikut aku, di mana Yesus berada, di situ kita berada. Berarti yang kita pikirkan adalah surga. Itu yang nomor satu. Tidak salah menuntut ilmu, tidak salah bekerja, tidak salah berbisnis dengan kesibukan yang lain yang ada di atas muka bumi, tapi bukan berarti itu nomor satu. Puji Tuhan. Sebab dengan jelas di sini dikatakan, barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi sangkal diri pikul salib, rela kehilangan nyawa karena sangkal diri pikul salib, berarti dia sedang memelihara nyawanya. Dia memperoleh hidup yang kekal. Jadi apa yang telah dikatakan oleh Orpa dan Rut sudah betul. Kami mau ikut engkau. Sebab itu syarat untuk menjadi bangsa yang terpilih, yaitu Imam Rajani, bangsa yang kudus, yaitu milik kesayangan Allah. Itu syarat untuk melayani Tuhan. Ikut engkau. Tapi kita melihat tadi, justru Naomi menyuruh pulang. Dia tidak mau direpotkan dengan janda-janda. Padahal ibadah yang murni itu adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Dia tidak mau direpotkan dengan janda-janda. Ada hamba-hamba Tuhan di pengajaran sangat memperhatikan janda-janda, baik janda jasmani, baik janda rohani. Janda jasmani tidak memiliki suami. Janda rohani, tubuh tanpa kepala, belum menempatkan Kristus sebagai kepala. Ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Memperhatikan janda rohani, janda jasmani dan janda rohani, itu ibadah yang murni. Itu ibadah yang murni. Karena apa yang bisa kita terima dari seorang janda? Tidak ada. Maka kalau dia perhatikan seorang janda, murni. Asal jangan negatif thinking memperhatikan seorang janda. Pasti murni. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, ambil saudaraku. Tapi Naomi tidak. Dia tidak mau direpotkan janda-janda.
Puji Tuhan. Ini suatu kekeliruan, namun malam ini kita diluruskan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Baik. Pertanyaannya, kenapa Naomi? Mengapa Naomi melemahkan kedua menantunya? Rut 1 ayat 13. Dipercepat. Ya, baca. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Ya. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Di sini kita melihat Naomi menggunakan tolak ukur dari pengalaman pahit yang dialami. Kerugiannya bila mengalami kepahitan. Ya. Jadi tadi Naomi melemahkan kedua menantunya itu sebab Naomi menggunakan tolak ukur dari pengalaman pahit yang dialaminya. Pengalaman pahit yang dialaminya itu yang menjadi tolak ukur, sehingga dia memerintahkan dua menantunya untuk pulang dan mempersalahkan kedua menantunya menahan diri untuk tidak kawin. Ternyata karena dia menggunakan tolak ukur dari pengalaman pahitnya itu loh. Kalau seorang gembala karena kepahitan lalu menyuruh orang pulang tidak usah beribadah, ya salah. Salah. Maka resiko untuk menerima, untuk menjadi seorang gembala harus melewati pintu. Siap hancur hatinya. Saya tahu banyak kesalahan. Saya banyak tahu. Tapi tidak semudah itu kesalahan dituju-tuju. Itu seorang gembala harus siap hancur hatinya. Paham, saudaraku? Kalau ia yang salah langsung dituju, langsung terima, ya saya salah. Oh, enak seorang gembala. Di antara kita masih banyak yang sukar untuk dituju-tuju. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, di sini dia tidak mau direpotkan. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan tolak ukur dengan pengalaman pahit. Kalau tolak ukurnya adalah pengalaman pahit di dalam pelayanan ini, kerugiannya, saudaraku, mempersalahkan Tuhan sesuai dengan perkataannya. Bukankah jauh lebih pahit yang kualami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Perkataan ini menunjukkan bahwa Naomi mempersalahkan rencana Tuhan. Puji Tuhan. Itulah kalau pengalaman pahit menjadi tolak ukur di tengah ibadah dan pelayanan. Apalagi kalau kepahitan itu sudah berakar. Pengacara salib yang salah, Tuhan yang salah, si pemberita firman salah, pekerjaan yang banyak salah, tidak ada waktu untuk istirahat salah, semua dipersalahkan. Semua jadi salah. Itu kerugiannya. Nah, sekarang akibatnya, dampak negatif ucapan Naomi. Rut 1 ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Ya. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Ya. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Lalu Orpa mencium mertuanya, dalam kurung Naomi, mertuanya Naomi itu minta diri. Ya. Orpa mencium Naomi, lalu ia minta diri di tengah jalan. Puji Tuhan. Lalu ia minta diri di tengah jalan. Sangat disayangkan. Dari Moab, mereka sudah bergemas berjalan untuk pulang ke Yehuda, Bethlehem Efrata, tempat orang-orang suku Yehuda. Tapi oleh karena kata-kata yang sifatnya melemahkan ini, akhirnya Orpa undur diri di tengah jalan. Sangat disayangkan.
Puji Tuhan. Saudaraku, saya tidak pernah menyuruh orang pulang ke rumahnya masing-masing. Saya hanya, kalau saya lihat tidak benar, saya tegasin. Kalau memang sudah tidak mau digembalakan, ya sudah, terserah. Tapi kalau untuk suruh pulang, tidak. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, saudaraku, ini adalah kemurahan kalau kita memperoleh suatu pengertian yang baik dari Tuhan. Kita banyak belajar, saya juga belajar, kita semua belajar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo, jangan sampai ada lagi di antara kita sibuk memikirkan pikiran manusia. Sudah sampai saya bicara ini. Satu kali diomong, satu kali dia mau, tapi lepas berapa menit kembali lagi. Dan saya mengimbau, kalau engkau melihat kelemahan seseorang seperti itu, jangan turuti dulu. Sampai dia bosan, baru dia kapok. Tapi karena engkau dilihat lemah, dia teruskan. Paham, saudaraku? Ada sampai ngangkang dia kakinya itu. Nah, saudaraku, saya kira kita harus banyak belajar Tuhan yang benar, firman yang benar, salib yang benar. Maka tergantung dari sudut mana kita memandang salib. Sekali waktu dia bisa menjadi batu penjuru, sekali waktu dia bisa menjadi batu sentuhan, sekali waktu dia bisa menjadi batu sandungan. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Ayo, kesempatan hanya satu kali. Pegang terus kepercayaan Tuhan. Jangan undur di tengah jalan. Kalau satu kali sudah, kalau start satu langkah, lanjut 2 langkah, lanjut 3 langkah, sampai finish di kota Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus berkati kita semua.